wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua. Tapi ini sepertinya ada dua orang yang nggak masuk ya. Ya Iya Bu, Bu. Ya Bu. Mira kemana? Mira nggak hadir ini, sepertinya nggak terlihat ya. lagi sakit Bu, katanya Bu. Oh, Gani kemana kalau Gani? Izin Bu. Tadi dia kirim surat. Oh iya, iya. Mudah-mudahan teman-temannya yang sakit segera sehat dan yang nggak bisa hadir, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ekstraksi energi panas ya dari kompos. Masih ingat ya nak ya? Ini pembelajaran kita minggu lalu. Sudah tampil ya Ibu share slide? Sudah Bu. Oke. Ya, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu temanya tentang decomposing energy, extracting heat energy from a compost pile. Ini tema pembelajaran kita, tapi kita akan meninjaunya dari aspek fisikanya, yaitu aspek energi dan perubahannya. Nah, Ibu sedikit review dari proses pembelajaran yang sudah kita lalui. Jadi hari ini nanti kita sesuai dengan timeline ya. Jadi akan ada presentasi project nanti dari masing-masing kelompok. Jadi Ibu sekedar mengingatkan bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menerapkan langkah-langkah ilmiah untuk membuat proyek ekstraksi energi panas dari tumpukan kompos, kemudian menganalisis panas yang dihasilkan dalam tempat sampah atau tumpukan kompos aktif. Kemudian yang ketiga merencanakan pembuatan ekstraksi energi panas dari tumpukan kompos. Yang keempat mendesain proyek ekstraksi energi panas dari tumpukan kompos. Kemudian yang lima adalah mengomunikasikan hasil proyek. Nah, ini suatu fenomena yang kita cermati sebelum kita kemarin mendesain proyek. Jadi Ibu mengingatkan ini adalah fenomena yang pernah terjadi, yaitu ledakan TPA di Lui Gajah. Ini adalah salah satu insiden yang paling parah gitu yang pernah terjadi. Terjadi pada tahun 2005. Tapi kemudian di daerah sekitar kita juga pernah terjadi ya dalam waktu dekat, yaitu Oktober kemarin di TPA mana? Ada yang tahu beritanya, nak? Baca Di berita ini Bu. atau lihat di sosmed Di di Tenduk TPA ya Bu mana ya. kemarin? Di mana? Di Tenduk ya Bu ya. Oh, benar sekali. Tepatnya di TPA Di Bakung. Bakung iya. Iya, itu terjadi kemarin ya, sekitar bulan Oktober tahun 2023. Jadi belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi kalau kita meninjau nih dari sudut pandang fisika, kira-kira bagaimana potensi bencana dari tumpukan sampah yang belum terkelola dengan baik? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana potensinya dari hasil tumpukan sampah yang belum terkelola dengan baik? Saya Bu, Oke, silahkan, Umam ya. ya saya coba jawab ya Bu Oke, tentang silakan. potensi bencana dari tumpukan sampah yang sudah lama dan tidak dikelola. Yang pertama, tentu saja sampah-sampah tersebut akan mencemari lingkungan Bu. Jadi Iya. sampah tersebut karena dia tertumpuk, dia akhirnya terurai dan masuk ke dalam tanah, kemudian masuk ke dalam air yang ada di dalam tanah, kemudian juga mencemari sungai, danau dan laut, Bu. Kemudian eh, sampah tersebut juga nanti lama kelamaan akan merusak tingkat kesuburan tanah, Bu. Itu yang pertama dia. Jadi dia mencemari lingkungan. Yang kedua, pada akhirnya eh, sampah yang menumpuk itu nanti akan beresiko kepada kesehatan kita sebagai manusia karena dia menjadi polusi, kemudian juga eh,
tadi ya, karena sampahnya mencemari air, akhirnya airnya juga jadi berbahaya bagi kita. Dan terakhir, kalau terus dibiarkan juga nanti akan terjadi ledakan seperti yang terjadi di Bakung ya Bu ya, di Bakung dan di Lewi apa tadi Lewi Gajah tadi Bu. Seperti itu Bu, jawaban dari saya Bu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Umam ya. Sudah lancar jawabannya dan udah menguasai konsep luar biasa. Sekarang nih, Ibu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi berdasarkan pengamatan terhadap fenomena ledakan di TPA, jelaskan secara ilmiah mengapa ledakan TPA dalam tragedi tersebut bisa terjadi. Ada yang bisa? Siapa yang akan menjelaskan nih? Saya, Bu. Oke, silahkan Ida. Jadi untuk ledakannya itu ditimbulkan dapat terjadi karena pembusukan anaerobik sampah organik, Bu. Nah, terus menghasilkan gas metana yang dapat terakumulasi, Bu. Kemudian membentuk campuran yang mudah terbakar seperti itu, Bu. Terus terjadinya peningkatan tekanan pada tumpukan sampah. Jadi sampah tadi yang menumpuk, dia terjadi tekanan gitu bersamaan dengan keberadaan sumber api atau percikan gitu Bu. Sumber apinya berupa percikan-percikan yang mengalami atau menyebabkan jadinya adanya ledakan seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Ida. Ya sudah mampu menjelaskan secara ilmiah ya mengapa ledakan itu bisa terjadi. Terima kasih Ida ya. Ya, Iya, kemudian nih yang terakhir, kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa mengantisipasi terjadinya bencana ledakan tersebut? Ada yang di sana? Yang terakhir, siapa nih yang akan menjelaskan caranya, cara antisipasi? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ayu ya? Iya, Bu. Silahkan Ayu. Untuk cara pencegahan ledakan atau antisipasi ledakan di TPA, ini kalau menurut saya, Bu, perlu adanya manajemen sampah yang baik. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ida, bahwa penumpukan pembusukan sampah ini dapat menyebabkan gas metana, Bu. Kemudian terjadi peningkatan tekanan sehingga perlunya juga pengelolaan gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah tersebut. Nah, seperti sistem ventilasi yang efektif dan pengumpulan serta pembakaran metana atau flaring dapat menjadi langkah-langkah untuk mengurangi resiko ledakan tersebut, Bu. Masya Allah, luar biasa Ayu. Jadi semua tadi jawabannya sudah tepat semua dan alhamdulillah ya di akhir review ini kalian sudah sangat menguasai konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Terima kasih anak-anak semua. Bersama, Bu. Ya, jadi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi bencana itu dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, ataupun manusia. Jadi cara kita untuk melakukan analisis terhadap kejadian bencana ledakan di TPA Lui Gajah atau TPA Bakung, eh, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa penyebabnya? Kemudian menganalisis kalor atau panas yang dihasilkan, kemudian menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan, solusi yang dapat ditawarkan, kemudian kita diskusikan dengan teman sekelompok, kemudian menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini adalah pertanyaan yang pastinya sudah kalian jawab ya dalam laporan yang nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian, ya, ini adalah tabelnya. Jadi kita fokusnya adalah kaitan antara sampah, bagaimana nanti akhirnya akan bisa menimbulkan eh, energi panas ya, yang kemudian nanti akan kita hitung kalornya atau energi yang ditimbulkan. Jadi jenis bencananya tadi apa? Kita fokusnya ke bencana ledakan. Ini hanya sebagai salah satu contoh.
kemudian penyebabnya, dampak, dan solusi. Tadi ini adalah tabel dari beberapa pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan sebelumnya. Nah, kemudian ini setelah kalian tadi menentukan solusinya, nah dibuat lebih spesifik lagi. Jadi bencananya ditulis lagi, kemudian solusinya, kemudian kriteria satu, yaitu sederhana, mudah, dan murah. Kemudian yang kedua, kemanfaatan, ketiga adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi tadi sekali lagi fokus kita adalah ke bagaimana cara untuk meminimalisir atau bukan meminimalisir tapi mencegah ya, mencegah terjadinya ledakan. Jadi silahkan kalian pilih solusi yang kalian anggap paling sesuai. Kemudian setelah kalian membuat tabel seperti ini, nah setelah kalian buat serta mengisi tabel sesuai jenis bencana dan solusi yang akan dibuat, maka kalian harus menjawab pertanyaan berikut. Kesulitan yang mungkin kalian hadapi, kemudian juga alasan kenapa kalian memilih solusi tersebut. Nah, nanti juga ini Ibu ingin mendengarkan alasan serta kesulitan yang kalian hadapi selama kalian mengerjakan proyek saat nanti di sesi presentasi hasil proyek. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah kalian menentukan solusi dan kalian sudah membuat alasannya, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat desain prototype. Nah, ini ya, jadi bebas kalian diberikan kebebasan untuk bisa berkreasi menentukan desain prototipenya akan seperti apa. Kemudian nanti terakhir ya dipresentasikan di depan kelas, di forum ini tentunya. Ya, kemudian setelah itu susun prosedur kerjanya. Jadi menyusun prosedur kerja, cara membuat produk tersebut. Ini juga nanti harus ditampilkan ya. Kemudian setelah itu kita juga menyusun jadwal dan strategi pembuatan prototipenya. Nah, ini adalah contoh tabel time schedule. Jadi kalian bisa mengira-ngira ya waktu yang diperlukan untuk membuat desain compostingnya, kemudian untuk buat time schedule, untuk prosedur kerja, penyiapan alat, mengumpulkan bahan dasarnya, kemudian memantau pengerjaan komposnya, membuat laporan dan presentasinya. Ini juga hal yang harus ada dalam laporan kalian. Kemudian ini adalah proses pembuatan prototipenya, jadi harus terdokumentasikan secara rapi. Kemudian jangan lupa kalian harus melakukan uji coba juga. Uji coba dilakukan untuk mengukur tingkat kegunaan prototipenya dan dilakukan dalam skala yang kecil dulu. Misalkan kalian bisa mensosialisasikan hasil prototipe kalian hanya di lingkungan sekolah. Mungkin ya dengan mengadakan survei dengan responden sekitar 5-10 orang. Ini adalah tabel uji produknya. Jadi harus dengan kriteria sesuai dengan desain, berfungsi dengan baik, kemudian bisa berguna untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang Ibu sudah nggak sabar lagi nih ingin mendengarkan presentasi dari kelompok satu. Kelompok satu kemarin anggotanya, kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya. Ada Ayu, kemudian Sophie, Erik, dan Sulis ya? Betul, Ya, Bu. Bu. Oke, Bu. ya silahkan. Bisa dimulai? Baik, Bu. Oke, ya Baik, Bu. silakan. Di sini saya akan memulai mempresentasikan hasil proyek yang telah kami lakukan dengan judul Decomposing Energy, Extracting Heat Energy from a Composite Pile. Pertama-tama, kami menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat produk ini. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu tong plastik dengan penutup ukuran 100 liter, batang logam diameter 3/8 inci, yang ketiga aluminium foil, klip atau penjepit, kawat jaring, pipa PVC diameter 1 inci, dan tutup pipa PVC 1 inci. Pertama-tama kita merangkai batang logam
pada tong plastik sesuai pada gambar. Selanjutnya, kita merangkai kawat jaring di atas batang logam pada tong plastik sesuai pada gambar. Selanjutnya, setelah rangkaian sudah siap, maka selanjutnya kita dapat memasukkan bahan-bahan kompos yang telah kita siapkan, dapat berupa seperti bahan-bahan organik seperti limbah dapur, sisa-sisa pertanian, sisa-sisa peternakan seperti kotoran hewan, melalui lubang mixing tank dan akan kita tampung ke dalam bak penampung atau slurry. Selanjutnya, kita tunggu bahan kompos tersebut dalam beberapa hari sampai memunculkan gas. Jika gas dirasa sudah bisa dimunculkan atau diproduksi oleh bahan kompos tersebut, maka gas dapat dialirkan atau dikeluarkan melalui lubang atau overflow. Begitu Bu, kira-kira Oh ya, proses luar biasa. kerja. Iya, iya. Terima kasih, Sofi. Ya, kemudian siapa nih yang kemarin bertugas untuk menganalisis data? Saya, Bu, Oh ya, silahkan. Ayu. mohon izin untuk melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya, Sofi. Di sini selanjutnya adalah tahapan menganalisis data. Pertama, yang perlu dilakukan adalah menghitung energi panas yang dihasilkan kompos, menghitung jumlah energi kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu zat. Untuk persamaannya seperti yang tertera pada layar, yaitu Q sama dengan NC delta T. Kemudian selanjutnya, analisis data yang kami lakukan juga yang pertama menghitung energi panas yang dihasilkan tumpukan kompos yang dipindahkan ke wadah atau botol pada hari keempat, kelima, dan hari keenam. Kemudian menghitung energi panas yang dibutuhkan setiap kali percobaan untuk menaikkan suhu air. Kemudian menghitung energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu wadah atau botol penampung kalor. Dan yang terakhir, kami menganalisis perbedaan kalor yang dihasilkan berdasarkan eh, jangka waktu tertentu. Kemudian dilihat juga perbedaan pada setiap harinya. Selanjutnya, data kompos yang dihasilkan, massa tumpukan komposnya adalah 50 kg. Kemudian suhu awal kompos 20 derajat Celcius. Nah, suhu akhir kompos pada hari keempat 40 derajat Celcius, suhu akhir kompos pada hari kelima 40 derajat Celcius, suhu akhir kompos pada hari keenam 50 derajat Celcius. Kalor jenis komposnya 2 Joule per gram derajat Celcius. Massa air yang dipanaskan adalah 1 kg. Perubahan suhu air setiap percobaannya konstan yaitu 10 derajat Celcius. Kalor jenis airnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Massa atau wadah botol penampung kalor yang digunakan adalah 0,5 kg. Perubahan suhu wadah atau botol setiap percobaan adalah 5 derajat Celcius. Ini adalah data yang kami dapatkan. Selanjutnya, kami menganalisis dengan perhitungan menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Maka diperoleh seperti ini, Bu. Yang pertama, energi panas dari tumpukan kompos hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Di sini dapat dilihat bahwa delta T-nya berubah pada setiap harinya. Kemudian pada energi panas untuk menaikkan suhu air, delta T-nya konstan ya Bu, untuk hari pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, energi energi panas untuk menaikkan suhu wadah atau botol juga
suhu delta T-nya konstan. Kemudian yang terakhir perbedaan kalor menurut jam dan setiap harinya dapat disimpulkan bahwa perbedaan kalor menurut jam dapat dihitung dengan membandingkan energi panas yang dihasilkan setiap jam dari tumpukan kompos. Kemudian yang kedua, perbedaan setiap hari dapat dihitung dengan membandingkan total energi panas yang dihasilkan pada setiap harinya. Demikian Bu proses analisis yang dapat saya paparkan. Masya Allah, luar biasa. Kelompok satu ya. Kemudian masih kelompok satu lagi. Ini silahkan kalian melakukan evaluasi dan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Ya, silahkan. Anggota kelompoknya. Baik, Bu. Saya akan melanjutkan menjelaskan presentasi dari kelompok kami Ya, tentang silahkan. evaluasi dan refleksi ya, Bu ya. Ya, silahkan. Yang pertama itu pertanyaannya adalah apakah kalian puas terhadap hasil pembuatan prototip tersebut? Dari jawaban dari kelompok kami, dari hasil pembuatan prototipe tersebut, kami puas, Bu. Kemudian, pertanyaan yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan prototipe yang kalian buat, kemudian bandingkan dengan spesifikasi yang telah kalian susun. Kami akan jawab pertanyaan yang nomor dua, kelebihan prototipe yang kami buat berhasil mencapai sebagian besar spesifikasi yang telah ditentukan. Fungsi utama dari prototipe dapat diuji. Tetapi prototipe kami ada kekurangannya, Bu. Prototipe yang kami buat itu lebih berat, Bu. Sehingga lebih berat dan besar sehingga mempengaruhi dalam hal kepraktisan, Bu. Maksudnya itu eh, memindahkan atau membawa alat tersebut ke suatu tempat itu mempengaruhi kepraktisan. Itu, Bu, Oh, evaluasi iya. dan refleksi dari dua pertanyaan hasil prototipe dari kelompok yang kami buat. Ya, luar biasa Sulis. Sulis sudah berhasil dengan baik ya kalau menurut Ibu untuk bisa mengungkapkan evaluasi dan refleksinya ya. Tadi sudah bisa menemukan kelebihannya, kemudian kekurangannya. Mudah-mudahan tadi hasil evaluasi dan refleksinya bisa digunakan untuk perbaikan dalam proyek selanjutnya. Terima kasih sekali lagi buat Sulis. Iya, Ibu. Ya, kemudian yang terakhir nih, umpan baliknya. Tadi setelah melalui proses desain desain prototipenya, kemudian tadi ada analisis data, dan kemudian tadi ya sudah ada evaluasi refleksi, yang terakhir umpan baliknya. Silakan nih perwakilan dari anggota kelompok, masih dari kelompok satu, Ibu persilakan. Saya Bu ya, mungkin ya. Iya, silakan. Iya, Erik, silakan, Erik. Ya Bu, mohon izin Bu. Kalau boleh berpendapat untuk mengisi umpan balik ini, eh, pertama mungkin mengapresiasi ya bahwa yang sudah apa namanya, yang telah dibuat ini spesifikasinya ini sudah sesuai seperti itu prototipenya. Itu apa namanya berarti eh, kerja keras anggota kelompok ini eh, semuanya terlibat seperti itu. Kemudian anggota kelompok juga punya pemahaman yang baik tentang tujuan proyeknya. Itu, Bu. Kalau yang kedua mungkin eh, tentang prototipe yang sudah dibuat ini sebagian besar itu spesifikasinya itu mungkin perlu dipertimbangkan eh, dalam hal apa ya dimensi dan beratnya Bu, biar kemudian ketika dibawa itu biar lebih praktis seperti itu, biar lebih ringan. Kemudian mungkin yang terakhir itu terkait waktu Bu ya, waktunya ini apa namanya perlu dipertimbangkan karena kami merasa juga apa namanya
berkejaran ya dengan waktu ya. Jadi mungkin kami perlu mempertimbangkan strategi yang lebih efisien ya, untuk tanpa mengorbankan kualitas seperti itu. Seperti itu Bu mungkin dari saya Bu. Oh ya, luar biasa. Terima kasih Erik ya. Tadi eh, sudah Ibu dengarkan, sudah lengkap sekali ya tadi umpan balik yang dikemukakan oleh Erik. Jadi Ibu menilainya kerjasama dari kelompok satu ini sangat luar biasa ya, saling melengkapi sehingga Ibu nilai ya sudah cukup baik, bahkan sangat baik dalam keseluruhan dari awal hingga akhirnya. Ya, mungkin sekali lagi sudah baik, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kelompok yang lain. Jadi, kelompok yang lain harapannya tidak kalah bagusnya ya dengan kelompok satu. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi terima kasih nih anak-anak untuk partisipasinya, untuk saran tadi ya sudah melengkapi kelompok yang presentasi. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di pekan depan dalam keadaan sehat dan lebih semangat lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.